Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Canidia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi dalam pendidikan karakter itu seperti apa dan apa sih pentingnya urgensi pada pendidikan karakter. Berikut penjelasan dari saya. Pengertian dari pendidikan karakter ialah sebuah upaya yang sudah terencana yang bertujuan untuk membantu seseorang atau peserta didik kita dalam memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika dan moral. Sistem pendidikan nasional pada pendidikan karakter ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bisa membantu untuk mengembangkan potensi dirinya secara aktif pada suatu kegiatan keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan serta akhlak mulia. Makna dari pendidikan karakter ialah upaya mengembangkan potensi peserta didik dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa agar peserta didik itu bisa menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Peran pada pendidikan karakter itu sangatlah penting. Di antaranya itu pendidikan karakter itu sebagai pondasi yang kuat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan tentang hal yang sudah diberitahukan kepada guru ke peserta didiknya mengenai pengetahuan umum bahwa di era teknologi ini pengetahuan adalah kekuatan. Namun masalahnya yang sekarang itu bila orang-orang itu sering dikenal dengan sebagai orang yang cerdas dan berpengetahuan tetapi tidak menunjukkan karakter yang terpuji atau akhlak yang terpuji, maka dunia ini atau wilayah Indonesia akan menjadi rusak dan semakin buruk. Pada bukti B. Zainuddin dan Ade Zainuddin M, hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, karakter berperan sebagai kendali dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak mudah terombang-ambing. Pentingnya karakter yang ketiga yaitu karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan diasah dengan adanya bentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. COSEMA 2007 menyatakan bahwa pendidikan karakter mendesak itu diterapkan mengingat karena adanya berbagai macam perilaku non-edukatif kini telah merambah atau menyeluruh dalam dunia pendidikan seperti fenomena kekerasan, pelecehan seksual, bisnis mania lewat pendidikan, korupsi, dan kewenang-wenangan yang terjadi di kalangan sekolah. Dengan pendidikan karakter diharapkan menjadi sebuah upaya untuk pembudidayaan dan pemanusiaan. Pertimbangan lain tentang pentingnya pendidikan karakter didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, adanya keutuhan nyata dan mendesak. Yang kedua, proses transmisi nilai sebagai proses peradaban. Yang ketiga, peranan satuan pendidikan sebagai pendidik moral yang vital pada saat lemahnya pendidikan nilai masyarakat. Dan yang keempat, tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sangat konflik nilai. Yang kelima, kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral. Dan yang keenam, kenyataannya sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai. 7. Perasaan moral
sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan. Yang kedelapan, adanya landasan yang kuat dan dukungan luas terhadap pendidikan moral di satuan. Pada argumen yang saya jelaskan tadi, tampaknya masih relevan untuk menjadi cerminan kebutuhan akan pendidikan karakter di Indonesia pada saat ini. Karena pengembangan karakter peserta didik merupakan sesuatu upaya sangat penting dilakukan dalam upaya menghasilkan lulusan pendidikan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut. Pendidikan karakter sangat menentukan kualitas pada hidup bermasyarakat dan berbangsa. Ratna Megawangi 2004 menyebutkan bahwa ada 9 karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik. Yang pertama yaitu mencintai Tuhan dan segenap makhluk yang diciptanya. Yang kedua, kemandirian, tanggung jawab. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, hormat dan sopan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong, serta percaya diri dan kreatif. Dan yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang ke-8, baik hati atau rendah hati. Dan yang ke-9, toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Dampak dari pendidikan karakter itu untuk bisa membangun karakter dari peserta didiknya, yaitu tentunya diperlukan adanya suatu upaya yang komprehensif dan sistematis. Secara garis besar, upaya pendidikan karakter mesti dilakukan dalam dua konteks, yaitu konteks makro dan konteks mikro. Konteks makro yaitu pendidikan karakter yang bersifat nasional, yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pengembangan karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional. Pengembangan karakter berlangsung dalam satuan pendidikan secara logistik. Secara mikro, pengembangan karakter dapat dibagi menjadi 6 pilar, yakni kegiatan belajar di kelas, kegiatan sehari-hari dalam bentuk keseharian budaya sekolah, keseharian di rumah dan masyarakat. Untuk pembelajaran di kelas, pengembangan nilai karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan integrasi dalam semua mata pelajaran. Khusus dalam pembelajaran pendidikan agama, pengembangan nilai atau karakter harus menjadi fokus utama yang dapat dikembangkan sebagai dampak pembelajaran dan juga dampak pengiring dari pembelajaran peserta didik. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya dilakukan atau diterapkan sejak usia dini atau usia kanak-kanak, yang biasa disebut para ahli atau psikologi sebagai usia emas, golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak-anak atau usia anak 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan sang anak. Namun bagi sebagian orang tua atau keluarga, barangkali pada proses pendidikan karakter sistematis seperti yang saya jelaskan tadi itu sangatlah sulit, terutama bagi
sebagian orang tua yang terjebak dalam kepadatan pekerjaan, karena sesungguhnya pendidikan karakter itu juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkup sekolah atau pendidikan, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Dan disitulah peran guru yang dalam filosofi Jawa digugulan, ditiru atau dipertaruhkan, karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Menurut Asep Barhia 2019, perilaku berkarakter baik yang harus disampaikan kepada peserta didik atau anak-anak yaitu pertama, keimanan dan ketakwaan, kedua, adanya sifat kejujuran, yang ketiga, kedisiplinan, yang keempat, percaya diri, yang kelima, rasa tanggung jawab, dan keenam, keadilan, yang ketujuh, sopan santun, yang kedelapan, pemaaf, yang kesembilan, sabar, kesepuluh, peduli, yang ke-11 kreativitas, dan yang ke-12 toleransi. Di dalam materi yang saya sampaikan tadi tentang urgensi pendidikan karakter, pengaplikasian atau proses mengajar kepada peserta didik atau anak-anak memang dibutuhkan suatu proses yang tidak mudah dan dibutuhkan waktu yang panjang dan dilakukan sejak dini, agar pada saat dewasa nanti karakter dari anak atau peserta didik tidak akan melenceng dari suatu yang ditentukan dalam pemerintah. Pembentukan karakter bangsa pada anak memang sangat susah gampang. Ia harus ditumbuh kembangkan sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, hingga masyarakat luas. Karena itu dibutuhkan suatu komitmen atau kerjasama antara lembaga sekolah, keluarga, dan lingkungan untuk menciptakan suatu generasi yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.